Shalom jemaat Air Hidup GSJ Madiun yang kami kasih. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kami beri judul Bangun Keluarga Harmonis. Kita berdoa dulu ya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kesempatan kali ini. Kalau sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan sehingga apa yang kami dengar menjadi perubahan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam masa depan kami dan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Amin. Nah Bapak Ibu, saya baca dulu dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 21 terakhir. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peranan keluarga itu sangatlah penting, terutama kita anak-anak Tuhan dalam pelayanan, dalam Tuhan panggil kita, dalam komunitas, dalam gereja dan dimanapun. Bagaimana jika kita tidak berperan baik dalam keluarga? Tentu itu menjadi masalah dan dalam diri kita pun tentu itu menjadi suatu sandungan. Nah Bapak Ibu, ketahuilah jemaat yang dikasihi Tuhan bahwa Tuhan memanggil saya dan saudara untuk menjadi peran dalam keluarga yang harmonis. Tuhan panggil saya dan saudara untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Tidak mungkin Tuhan panggil seorang pelayan Tuhan yang rajin beribadah, yang rajin melayani Tuhan, tapi memiliki keluarga yang bertikai terus, keluarga yang berantakan, keluarga yang bercerai dan sebagainya. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah korelasi antara keluarga yang tidak harmonis dengan kejahatan. Suatu kali ada seorang pasukan yang pulang dari perang dan dia bertanya kepada Bunda Teresa di India sana. Nah dia bertanya, Bunda Teresa, kira-kira apa yang solusi untuk dunia ini damai? Dunia ini supaya damai itu solusinya apa ya Bunda Teresa? Lalu Bunda Teresa menjawab, apabila setiap pasukan, apabila setiap orang kembali memperhatikan keluarganya masing-masing, maka dunia akan menjadi damai. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada korelasi antara keluarga yang tidak harmonis dengan kejahatan. Ada korelasi antara keluarga yang berantakan dengan kenakalan remaja, dengan banyak sekali hal-hal yang jahat di sana saudaraku. Orang yang mungkin terlibat dalam narkoba, terlibat dalam seksualitas yang menyimpang dan sebagainya, tentu tidak bisa dilepaskan dari perhatian akan keluarga yang harmonis. Karena itu saudara, keluarga yang harmonis ini penting sekali untuk kita pelajari. Nah hari ini kita akan belajar 4 poin penting supaya saya dan saudara ini membangun keluarga yang harmonis, supaya keluarga kita bagi yang sudah menikah dan apabila saudara merasa keluarga saudara belum harmonis, belum ada kata terlambat. Tuhan masih ingin dan selalu ingin keluarga saya dan saudara berubah menjadi keluarga yang harmonis. Apabila kita sebagai anak yang belum menikah merasa memiliki orang tua yang tidak harmonis, juga belum terlambat saudara. Maka saudara bisa mengubah diri saudara, berperan sebagai anak-anak Tuhan yang baik dalam keluarga, supaya ke depan keluarga saudara Tuhan ubahkan menjadi keluarga yang harmonis. Peran yang pertama adalah peran seorang istri. Dalam ayat 18 saya ulangi, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi peran utama seorang istri dalam keluarga Kristen, dalam keluarga yang sesungguhnya yang Tuhan bentuk supaya saya dan saudara ini, supaya saudara, karena ini di sini istri, jadi saya tidak termasuk di sana. Maka supaya setiap wanita yang menjadi istri dalam keluarga Kristen haruslah tunduk kepada suaminya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketundukan kepada suami tidak boleh diperbantahkan. Tuhan merancang seorang lelaki dan perempuan menikah dan Tuhan telah memilih kepala keluarganya adalah seorang laki-laki. Tidak peduli dia
ekonominya lebih rendah, tidak peduli dia pendidikannya lebih rendah, tidak peduli dia penghasilannya lebih rendah. Sebagai seorang istri yang takut akan Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan haruslah tunduk kepada suamimu. Nah, hari-hari ini saudara, sangat sedikit istri yang tidak banyak saudara ya, istri yang mau tunduk kepada suaminya. Beberapa di antaranya bahkan, dan saya yakin semoga tidak ada dalam jemaat Tuhan di tempat ini yang mungkin justru tanduk bukan tunduk saudara, menanduk suaminya. Suaminya ada kesalahan dicerita-ceritakan di luar, suaminya ada kekurangan diheboh-hebohkan, diceritakan di medsos, di tetangga dan di sebagainya saudara. Saudara, di depan umum ada istri yang mempermalukan suaminya. Nah saudara, hal seperti ini bukanlah yang Alkitab inginkan saudara. Sehingga ada beberapa wanita yang tiba-tiba terkejut saudaraku. Tiba-tiba terkejut, suami saya baik di rumah selalu taat dan sebagainya, tiba-tiba berselingkuh. Tiba-tiba bercerai, minta bercerai dan sebagainya. Nah dia enggak tahu saudara, kemungkinan besar suami merasa tidak dihormati oleh istrinya. Nah saudara, mari kita belajar sebagai istri yang takut akan Tuhan. Kita mesti menghargai suami, kita mesti tunduk bicara tentang otoritas, dan otoritas bicara tentang pemilihan Tuhan. Tuhan sudah memilih seorang pria untuk menjadi kepala keluarga. Yang kedua saudara, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yang kedua adalah peran seorang suami. Peran seorang suami adalah mengasihi istrinya. Ya saudara, saya ulangi sekali lagi, peran penting, peran utama, dan di ayat ini hanya satu-satunya peran seorang suami adalah mengasihi istrinya. Seorang wanita, seorang istri harus saudara kasih. Kalau saudara berusaha untuk memahami istri saudara mungkin tidak mudah, tetapi saudara, Tuhan tidak minta saudara dan saya memahami istri kita, tapi Tuhan minta kita mengasihi istri kita. Mengasihi itu tidak karena suatu syarat saudara, karena Tuhan mengajarkan kepada kita sebuah kasih yang kasih tanpa syarat, yaitu kasih agape, kasih walaupun saudara, walaupun kita tidak memahami apa yang istri kita inginkan, tapi kita tetap mengasihi. Saudara, mengasihi di sini di ayat ini dikatakan jangan berlaku kasar terhadap dia. Seorang wanita tidak boleh diperlakukan kasar saudara, meskipun mungkin kita tidak pernah main fisik, pukul, tendang dan sebagainya, tetapi dengan perkataan kita juga bisa menyakiti seorang istri kita. Dengan perkataan mungkin itu sudah sebuah perkataan yang kasar. Maka dari itu saudara, jika kita sebagai suami masih berkata kasar kepada istri kita, malam ini melalui firman Tuhan, Pastoral Note malam ini mari kita ubah. Saya percaya Tuhan sanggup mengubahkan setiap karakter saudara. Saudara yang suka marah-marah, saudara yang suka mengatakan kata-kata kotor, Tuhan masih sanggup bekerja dalam hidup saudara. Jangan berlaku kasar terhadap istri saudara, dan mengasihi tidak bisa lepas dari memberi saudara. Saudara, ada kalimat yang mengatakan orang bisa memberi tanpa mengasihi, tapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Nah saudara, kalau saudara mengasihi maka saudara mesti memberi. Artinya memelihara yang terbaik buat istri saudara. Saudara mengasihi, memberi, memelihara lebih daripada saudara mengasihi diri saudara sendiri. Kalau Tuhan mengatakan kita mesti mengasihi sesama kita sama seperti diri kita, tetapi kepada istri saudara, karena istri itu satu daging dengan kita. Ketika seorang suami dan istri menikah maka keduanya menjadi satu daging. Jadi ketika saudara menginginkan sesuatu untuk saudara makan misalnya, jangan lupa istri saudara. Ketika saudara menginginkan sesuatu untuk saudara pakai misalnya, jangan lupa juga kebutuhan istri saudara. Atau apapun yang saudara inginkan, refreshing, atau hari-hari ini ada kalimat refreshing itu diganti dengan healing ya saudara, atau wisata kuliner atau apapun, jangan lupakan istri saudara. Mengasihi tidak bisa lepas dari memberi. Yang ketiga saudara, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, peran anak bagi saudara yang masih memiliki orang tua, entah saudara sudah menikah atau tidak, terutama yang belum menikah, status saudara sebagai anak-anak tinggal dalam rumah orang tua saudara,
maka saudara harus menaati orang tuamu dalam segala hal. Saudara, orang tua kita adalah mereka yang Tuhan percayakan untuk mendidik kita, mereka yang Tuhan percayakan dalam rahim ibu kita dibentuk Tuhan. Saudara, artinya bahwa tidak ada kebetulan ketika Tuhan sudah memilih mama saudara untuk menjadi ibu saudara. Tidak ada kebetulan, apapun yang mereka mungkin nilai saudara ada kekurangan, saudara mesti memaafkan dan saudara mesti paham bahwa kasih mereka kepada saudara adalah kasih yang luar biasa. Jangan berpikir yang kurang-kurangnya saudara. Mereka sudah beri yang terbaik, sudah mengandung kita 9 bulan lebih saudara, sudah memelihara kita, mendidik SPP sekolah, kuliah dan sebagainya itu tidak murah saudara. Dan mereka sudah melakukan itu, maka saudara jangan pandang negatif-negatifnya saja, tapi saudara mesti berterima kasih kepada orang tua saudara dengan cara menaati orang tuamu. Nah saudara, saya sekarang sudah memiliki anak dan saya sebagai orang tua, nomor satu yang orang tua senang, yang orang tua bahagia itu bukan diberi harta saudara, bukan disenang-senangkan secara materi, diberi harta atau dibawa ke wisata kuliner atau dibawa ke tempat yang bagus, ke mall, dibelikan baju, mungkin itu senang saudara, mungkin itu bahagia. Tetapi yang nomor satu yang membuat orang tua bahagia itu jikalau dia ditaati. Karena itu saudara, mari belajar menaati orang tua kita. Menaati juga berarti menghormati juga berarti memperhatikan. Bagi saudara yang sudah menikah dan yang belum, dan yang sudah menikah pun juga saudara, hormati orang tuamu, kasih taati orang tuamu, jangan lupakan orang tuamu, tetap komunikasi sama orang tuamu dan rawatlah orang tuamu saudara. Kapan terakhir kali saudara menghubungi atau telepon orang tua saudara bagi yang sudah beda rumah saudara? Nah mari saudara, malam ini Tuhan ingatkan, kalau lama saudara nggak hubungin orang tua saudara, malam ini hubungin orang tua saudara. Tanyakan keadaannya, peduli sama beliau. Saudara, orang tua kita usianya jauh di atas kita dan usia manusia itu terbatas. Ada sebuah kisah, sebuah kata mutiara yang mengatakan, perhatikan orang tuamu segera, rawatlah orang tuamu, pedulikan orang tuamu. Jangan sampai kamu menyesal mendapati kursi goyangnya telah kosong. Artinya orang tua kita sudah berpulang baru kita menyesal. Nah saudara, ada beberapa orang yang ketika orang tuanya hidup tidak dipedulikan, tapi ketika sudah meninggal hampir beberapa waktu sekali membersihkan makamnya dan sebagainya. Nah, saudara, kepedulian terhadap makam it's okay, enggak apa-apa, bagus, tetapi itu bukanlah yang utama saudara. Yang utama adalah ketika orang tua kita hidup, mari kita taati dan hormati. Dan ada janji Tuhan di dalam anak-anak yang menghormati orang tuanya saudara. Firman Tuhan mengatakan panjang umur akan menyertai mereka yang menghormati orang tuanya. Dan yang terakhir saudara, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Yang terakhir, peran seorang bapak saudara dalam keluarga Kristen, dalam keluarga harmonis. Kalau saudara seorang bapak dan saudara ingin keluarga saudara harmonis, saudara mesti berubah dengan firman Tuhan ini. Karena saudara sebagai kepala keluarga, saudaralah kepala dari perahu keluarga saudara. Saudara mampu mengubah keluarga saudara. Dengan cara apa? Janganlah sakiti hati anak-anakmu. Anak yang disakiti hatinya, maka hatinya akan menjadi tawar. Anak yang hatinya sudah tawar akan menjadi anak yang pergaulan bebas, nakal, kriminal dan sebagainya. Saudara, jangan sampai anak kita terlibat demikian. Karena itu jangan sakiti hati anakmu saudaraku. Bapak-bapak, mari kasih anakmu, perhatikan anakmu sama seperti istrimu saudara. Saudara, Tuhan telah percayakan anak kepada saya dan saudara, maka kita mesti merawat dengan baik. Kita mesti mempedulikan dengan baik, kita mesti mengasihi dengan baik. Nah saudara, tidak sakiti hati anak bicara juga tentang kontrol emosi. Sebagai seorang bapak, ketika kita nggak ditaati, mungkin kita marah, kita emosi. Tapi saudara ingat firman Tuhan, jangan sakiti hati anakmu, karena setiap emosi yang sudah kita keluarkan yang menyakiti hati anak tidak mudah untuk disembuhkan. Karena itu saudara, mari kita jaga emosi kita. Ada kata mutiara yang bagus saudara, ketika kita sedang emosi, misalnya sedih, maka raut muka kita jadi sedih. Ketika kita marah, maka raut muka kita jadi marah. Ketika kita kecewa, maka raut muka kita jadi kecewa.
Tetapi apabila ada orang yang tidak berubah raut mukanya, ketika marah tidak berubah, ketika kecewa tidak berubah, ketika sedih tidak berubah, dan tetap tenang, maka itulah yang disebut orang sabar. Jadi bukan berarti orang sabar hatinya nggak marah, hatinya nggak kecewa, hatinya nggak sedih. Semua manusia punya perasaan, saudara. Tetapi orang yang sabar, dia mampu kontrol emosinya, marah tapi nggak terlihat, sedih tapi nggak terlihat, kecewa tapi nggak terlihat, dan dia mampu mengampuni orang yang bersalah. Mari saudara, saya berdoa untuk keluarga saudara. Tuhan berkati, Tuhan pakai keluarga saudara. Bapak, terima kasih buat firman-Mu malam ini. Tuhan berkati setiap yang mendengar firman-Mu, baik jemaat GSJ Air Hidup maupun setiap penonton channel ini. Tuhan berkati, Tuhan ubahkan keluarga mereka, Tuhan ubahkan suami istri yang mungkin hari-hari ini sedang crash, bertengkar atau mau cerai dan sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan satukan kembali untuk menjadi keluarga yang saling mengasihi, untuk keluarga yang berperan dalam peran mereka masing-masing. Tuhan, hamba berdoa buat setiap anak yang mendengar renungan firman ini yang kecewa kepada orang tuanya. Malam ini juga Tuhan Kau sembuhkan sakit hatinya. Malam ini juga Tuhan Kau ampuni anak ini dan Kau pakai anak-anak ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang kelak membangun keluarga yang harmonis. Terima kasih Tuhan, Engkau ampuni setiap kami jika kami tidak bisa kontrol emosi, tapi malam ini kami berdoa, Tuhan pakai kami jadi berkat dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami dan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.